Zulfa Indira Denia Sahar, akrab disapa Zulfa. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen E1. Saya berada di kelas manajemen E dengan NIM 230903502086. Baik, pada video kali ini saya mendapatkan tugas bahwasanya kita akan menjelaskan tentang apa saja yang kita ketahui dari materi yang telah Ibu berikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis CVP. Analisis CVP atau yang biasa disebut Cost Volume Profit merupakan metode yang biasa digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume produk, dan laba dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari CVP. Dari tujuan tersebut ada 3 yang bisa saya jabarkan. Yang pertama yaitu menentukan titik impas, di mana kita menentukan volume penjualan hingga mencapai titik impas, yaitu titik di mana laba sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu menentukan laba, di mana kita menentukan laba yang dihasilkan pada berbagai tingkat volume penjualan. Dan yang ketiga yaitu menentukan keputusan, di mana kita menentukan keputusan untuk harga jual, volume produksi, dan juga untuk mencapai tujuan dari laba itu sendiri. Selanjutnya yaitu komponen dari analisis CVP. Ada 4 komponen dari analisis CVP. Yang pertama yaitu biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan juga volume penjualan. Yang pertama yaitu biaya tetap, di mana biaya tetap merupakan biaya yang tidak akan berubah-ubah walaupun volume produksi berubah. Contohnya seperti biaya sewa tempat, dan gaji. Selanjutnya yang kedua yaitu biaya variabel, yang merupakan keterbalikan dari biaya tetap, di mana biaya variabel tersebut adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi, seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga yaitu harga jual, di mana harga jual atau jasa yang diberikan suatu perusahaan atau suatu organisasi. Yang keempat yaitu volume penjualan, di mana jumlah unit produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Baik, mungkin itu saja dari materi dasar mengenai analisis CVP yang bisa saya paparkan. Selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus dari PT Polimindo Permata. Studi kasus PT Polimindo Permata. PT Polimindo Permata merupakan perusahaan ekstruksi plastik yang memproduksi rotan sintesis. Salah satu dari produk utama dari perusahaan tersebut adalah Virocor Collection atau VCC. Analisis CVP ini dapat digunakan dalam memahami hubungan antara biaya, volume produksi, dan juga laba pada produk VCC atau Virocor Collection. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus PT Polimindo Permata, di mana dapat dilihat data singkat dari PT tersebut, yaitu biaya tetap ada 600.000, biaya variabel per unit ada 150, harga jual per unit ada 250, dan volume penjualan ada 12.000 unit. Melangkah ke analisis CVP-nya, yang pertama itu titik impas, di mana titik impas ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus titik impas sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Dapat dilihat pada layar bahwasanya ada 600.000 per 250 dikurang 150 sama dengan 4.000 unit. Artinya perusahaan harus menjual minimal 4.000 unit VCC atau Virocor Collection, produk dari PT Polimindo Permata, untuk mencapai titik impas tersebut. Yang kedua yaitu kontribusi margin, di mana kontribusi margin ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus kontribusi margin sama dengan harga jual per unit dikurang variabel per unit. Dapat dilihat pada layar bahwasanya ada di situ 250 dikurang 150 sama dengan 100 per unit. Artinya yaitu setiap unit VCC atau Virocor Collection yang dijual akan memberikan kontribusi margin sebesar 100 per unit. Selanjutnya yang ketiga yaitu laba. Laba dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba sama dengan kontribusi margin dikali volume penjualan dikurang biaya tetap. Dapat dilihat pada layar bahwasanya 100 dikali 12.000 unit dikurang 600.000. Hasilnya adalah 600.000. Artinya perusahaan akan mendapatkan laba sebesar 600.000 jika menjual 12.000 unit Virocor Collection atau VCC.
Dengan menggunakan analisis CVP ini, PT Polindo Permata dapat memahami hubungan antara biaya, volume produksi, dan laba pada produk VCC mereka, serta membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan laba perusahaan.